Jalur Mawaddah. Saya di sini sebagai moderator. Di depan saya ada Mbak Harisatul Nisa sebagai narasumber kita kali ini. Ini podcast diskusi ala-ala ya, semi-semi ujian. Dalam diskusi ini kita akan membahas tentang memanggil istri dengan sebutan Umi. Sebutan ini, Umi, ibu ataupun mama, biasa dipakai oleh seorang suami memanggil istrinya. Selain menggunakan kata itu juga biasa menggunakan kata sayang, cinta ataupun baby. Karena seorang suami juga mempunyai cara yang berbeda-beda dalam menyayangi atau memanggil istrinya. Dalam hal ini sering dipersoalkan dalam pandangan agama, yakni memanggil istri dengan sebutan tersebut, karena juga dapat berhubungan dengan yang mahram seperti ibu ataupun sebagainya. Nah, menurut Mbak Riris, bagaimana sih hukumnya memanggil istri dengan sebutan Umi? Dan apakah memanggil seorang istri dengan sebutan Umi tersebut termasuk dengan dihar? Gimana? Baik, saya akan menjawab pertanyaan Mbak Nadila tadi. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana hukum memanggil istri dengan sebutan Umi? Di sini saya telah banyak membaca ya di kitab dan di artikel-artikel. Di situ saya menemukan dua pendapat, ada yang membolehkan dan ada yang memakruhkan. Yang pertama, pendapat yang membolehkan, yaitu pendapatnya Syekh Abdurrahman Al-Jaziri. Di dalam kitabnya beliau menuliskan, amma idza nadaha biqaulihi ya ummi ya ukhti fa innahu la yakunu mudhahiran walakin idza nawa bihi at-talaqu adan talaqan. Maksudnya di sini menurut beliau, jika seseorang seorang suami memanggil istrinya dengan sebutan umi, sebutan ibu, sebutan saudaranya seperti adik, itu sesungguhnya tidak termasuk dihar. Akan tetapi jika seorang suami memanggil dengan sebutan yang seperti itu, sebutan umi tadi, dia bermaksud untuk mentaati istrinya, maka akan bisa jadi jatuh talak tersebut. Lalu pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang memakruhkan, yaitu pendapatnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau mengatakan kalau seorang suami memanggil istrinya dengan sebutan umi, sebutan ibu, itu berhukum makruh. Yaitu ada dalil yang mengatakan annahu yukrahu lirrajuli ayyunada zawjatihi wa yusammiha bismi maharimihi kaqoulihi ya ummi ya ukhti wa nawihi li'anna dzalika yashbihul mahram. Menurut beliau, di sini hukumnya makruh. Karena jika seorang suami memanggil istrinya dengan sebutan panggilan nama mahramnya, seorang ibu itu kan mahram ya. Dia menyamakan antara dia memanggil ibunya dan istrinya dengan sebutan yang sama. Contohnya umi, ibu. Menurut beliau itu makruh karena itu termasuk mendihar istrinya atau menyamakan panggilan antara istri dan ibunya. Jadi yang saya temukan atas pertanyaan tadi yaitu dua pendapat ini. Yang pertama yang membolehkan dan yang memakruhkan. Gitu. Baik, terima kasih penjelasannya. Saya akan menanyakan satu hal lagi. Apa sih dihar itu? Kok sampai ada pendapat yang berpendapat kalau memanggil istri dengan sebutan umi itu serupa dengan dihar? Nah, kenapa kok sampai dipermasalahkan? Apa sih itu dihar menurut jenengan? Baik, dihar sendiri itu ya, yaitu pengertiannya dihar, ucapan seorang suami yang menyerupakan punggung
Islam itu orang dahulu itu sangat mudah sekali seorang suami untuk menceraikan istrinya, itu termasuk hal yang sangat mudah. Jadi banyak terjadi perceraian di zaman jahiliyah. Tapi kan sekarang juga banyak. Ya, tapi setelah kehadiran Islam, secara tegas Islam itu menghapus kebiasaan orang zaman jahiliyah dulu yang begitu mudahnya seorang suami menceraikan istri. Jadi sekarang setelah Islam datang itu, Islam kan sangat melarang keras perceraian. Itu penjelasan saya tadi itu terdapat pada Quran surat Al-Mujadalah ayat 1 sampai 4. Di situ Allah menjelaskan tentang larangan zihar beserta konsekuensi-konsekuensinya. Pada ayat ini juga dikisahkan pada zaman dahulu itu ada seorang perempuan yang bernama Khawlah bin Sa'labah. Dia itu didihar oleh suaminya yang bernama Aus bin Samit. Dia didihar dengan cara si Aus tadi, suaminya itu mengatakan kepada si Khawlah, "Kamu bagiku seperti punggung ibuku." Dan dia juga bermaksud tidak akan menggauli Khawlah lagi. Kalau dalam adat jahiliyah sebelum Islam datang tadi, apa itu kalimat dihar yang tadi itu sama dengan menolak istri. Jadi kalau di zaman jahiliyah perkataan si Aus kepada istrinya tadi itu sudah termasuk talak. Itu sebelum turunnya ayat Al-Mujadalah ayat 1 sampai 4 tadi. Lalu si Khawlah tadi setelah suaminya berkata seperti itu, si Khawlah itu bingung. Terus dia mendatangi kepada Rasulullah, dia sowan kepada Rasulullah. Si Khawlah tadi menanyakan, "Ya Rasulullah, suami saya telah mengatakan kepada saya seperti ini." Dia berkata, "Kamu bagiku seperti punggung ibuku." Lalu bagaimana ya Rasulullah? Apakah itu artinya saya telah ditalak oleh suami saya? Rasulullah menjawab, berhubung tadi Quran surat Al-Mujadalah tadi belum turun ya, jadi Rasulullah itu menjawab bahwa Allah itu belum menurunkan ketentuan hukum tentang zihar. Namun dalam riwayat lain Rasulullah itu bersabda, "Engkau telah diharamkan bergaul dengan dia atau dengan suamimu." Lalu Khawlah berkata lagi, "Ya Rasulullah, suami saya loh belum menyebutkan kata-kata talak. Masa saya sudah termasuk ditalak oleh suami saya hanya gara-gara suami saya mengatakan kalimat zihar yang tadi." Ia berulang kali menanyakan hal itu kepada Rasulullah, saking takutnya dia telah ditalak oleh suaminya tadi. Maka tidak lama dari itu turunlah ayat yang menjelaskan zihar tadi, yaitu dalam ayat Quran surat Al-Mujadalah ayat 1 sampai 4 tadi. Di situ telah dijelaskan tentang zihar. Jadi itu tadi asbabun nuzul dari turunnya Quran surat Al-Mujadalah yang menjelaskan tentang zihar tadi. Sedangkan zihar sendiri itu ada dua. Yang pertama zihar sori dan zihar kinayah. Zihar sori contohnya ya yang tadi perkataannya Aus kepada istrinya yang bernama Khawlah tadi, itu termasuk zihar sori karena dia langsung menyebutkan kalimat ziharnya, "Kamu bagiku seperti punggung ibuku." Kalau zihar kinayah itu tidak langsung, bisa melalui sindiran atau melalui kata-kata yang tidak langsung mengucapkan "kamu bagiku seperti punggung ibuku", tidak langsung seperti itu, Seperti kode-kode gitu ya, Mbak? ya boleh. Dan untuk yang kinayah itu harus disertai dengan niat. Kalau tidak ada niat maka tidak jatuh atau tidak terjadi zihar tadi. Namun atas hubungannya tentang zihar dan pemanggilan istri dengan sebutan umi itu begini, kalau memang memanggil istri dengan sebutan umi ia bermaksud untuk menyerupakan dengan ibu dari sisi kemuliaan, maka dia tidak termasuk zihar. Namun ketika
tidak termasuk, maka ada kewajiban kafarat dia. Nah, berarti kalau memanggil memanggil istri dengan umi, berarti itu termasuk kayak kinayah. Iya. Okay. Kalau ada niat berarti jatuh dianya, kalau nggak ada niat berarti nggak jatuh, bukan termasuk dia. Karena biasanya kan zaman sekarang itu sering ditemui seorang suami memanggil istrinya dengan sebutan mama, itu untuk mengajari anaknya gitu loh. mengajari biar kayak kebiasaan. Anaknya masih kecil, kan di rumah dia cuma tinggal sama ayah ibunya. Terus dari siapa dia belajar manggil ibunya dengan sebutan yang benar, seperti kalau ibu, mama gitu. Jadi contoh yang paling mudah itu bisa dicontohkan oleh ayahnya dengan cara memanggil istrinya dengan mama atau ibu gitu. Dan juga sebaliknya memanggil ayahnya dengan ayah. Iya. Meskipun misalnya sebelum punya anak dia manggilnya nggak gitu, manggilnya saya atau apa. Setelah punya anak baru dia mempelajari anaknya, membiasakan anaknya dari kecil untuk bisa memanggil orang tuanya dengan sebutan yang baik. Itu yang dapat saya jelaskan, yang menurut saya yang saya ketahui sejauh ini tentang pembahasan kita. Berarti kesimpulan dari pembahasan kita kali ini, perkataan tersebut bukan termasuk dia. Dan memanggil istri dengan sebutan umi tidak termasuk dia karena tidak disertai niat. Karena di hari yang kinayah itu harus disertai niat. Dan memanggil istri dengan sebutan umi diperbolehkan dengan tujuan untuk membiasakan seorang anak sejak dini untuk mengetahui atau menyebutkan panggilan seorang ibu. Nah, sekian dari diskusi kali ini. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.